Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Agam Virendra. Kali ini kita akan membahas tentang kumpulan soal-soal CPNS, terutama pada bagian tes intelijensi umum. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk soal pertama. Agam naik motor dengan kecepatan 75 km per jam selama 2,5 jam. Jarak yang ditempuh Agam adalah A. 166,5 km, B. 172,5 km, C. 187,5 km, D. 197,5 km, atau E. 205,5 km. Kita langsung masuk ke pembahasan. Kita masukkan rumus bahwa kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Di sini kecepatan sudah diketahui 75 km per jam. Kita tinggal memasukkan, yang ditanyakan adalah jarak. Waktu kita masukkan 2,5 jam. Jadi jarak sama dengan, tinggal dikalikan saja, 75 dikali 2,5. Jadi jarak ketemu 187,5 km. Jadi jawabannya adalah C, 187,5 km. Lanjut soal nomor 2. Sinta naik motor dengan kecepatan 60 km per jam selama 180 menit. Jarak yang ditempuh Sinta adalah A. 140 km, B. 150 km, C. 160 km, D. 170 km, atau E. 180 km. Langsung masuk ke pembahasan. Kita lihat dulu satuan dari kecepatan dan waktu. Di sini kecepatannya mempunyai satuan kilometer per jam dan waktu diketahui satuannya adalah menit. Jadi kita harus samakan dulu antara satuan kecepatan dan satuan waktu. Kalau di sini kecepatan menggunakan jam, waktu harus kita samakan menjadi satuan jam. Waktu kita masukkan 180 menit dijadikan satuan jam, berarti harus dibagi 60 sama dengan 3 jam. Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Sudah ketemu waktu, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Diketahui kecepatannya adalah 60. Ditanya jarak, waktu kita tinggal memasukkan 3 jam. Jadi jarak tinggal dikalikan saja, 60 dikali 3 sama dengan 180 km. Jadi jawabannya adalah E, 180. Oke, soal nomor 3. Rudi berangkat dari kota X ke kota Y menggunakan motor dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak kota X ke kota Y adalah 240.000 meter. Berapa lama yang dibutuhkan Rudi untuk sampai ke kota Y? A. 1 jam, B. 2 jam, C. 3 jam, D. 4 jam, ataukah E. 5 jam? Oke, langsung kita bahas ya. Kita lihat dulu satuan dari kecepatan dan jarak yang ditempuh. Kecepatan sama dengan 60 km per jam. Dan jaraknya ini masih menggunakan satuan meter. Jadi harus kita samakan. Kita jadikan satuan meter menjadi satuan kilometer. Jarak sama dengan 240.000 meter. Dijadikan kilometer, kita bagi dengan 1000. Jadi 240.000 dibagi 1000 sama dengan 240 km.
Sudah ketemu jarak, tinggal kita masukkan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan diketahui 60 km per jam. Jaraknya diketahui 240 km. Yang ditanya adalah waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Waktu kita tinggal membagi saja, 240 dibagi 60 sama dengan 4 jam. Jadi jawabannya adalah D, 4 jam. Oke, soal nomor 4. Taka berangkat dari rumah ke kota X pada jam 6:15 menggunakan motor dengan kecepatan 80 km per jam. Jarak rumah ke kota X adalah 280 km. Taka tiba di kota X pada jam A 8:45, B 9:45, C 10:30, D 10:45, atau E jam 11. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Kita lihat dulu, kalau satuan sudah sama, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Kecepatan kita ketahui 80 km per jam dan jaraknya sudah diketahui 280 km. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan di sini adalah 80 km per jam. Jarak sama dengan 280 km dibagi waktu. Waktu sama dengan 280 dibagi 80. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kota X adalah 3,5 jam. Jadi, Taka tiba di kota X jika berangkat jam 6:15, tinggal ditambahkan saja jam 6:15 ditambah 3,5 jam. Jadi, sampai kota X adalah jam 9:45. Jadi, jawabannya adalah B, jam 9:45. Soal nomor 5. Ini sama dengan contoh soal sebelumnya. Hanya saja kita lebih teliti ke satuan pada kecepatan, pada jarak. Oke. Keluarga Pak Sandi akan berlibur ke kota Y. Mereka berangkat dari kota X pada pukul 10.00 dengan kecepatan 75 km per jam tanpa berhenti untuk istirahat. Jarak kota X dan kota Y adalah 300.000 meter. Keluarga Pak Sandi akan sampai di kota Y pada pukul A 14.00, B 14.30, C 14.45, D 15.00, E 15.30. Oke, langsung masuk pembahasan. Kita samakan dulu untuk satuan. Kecepatan di sini menggunakan satuan kilometer per jam. Jadi, jarak juga harus dalam satuan kilometer. Di sini jarak diketahui 300.000 meter. Jadi kita jadikan ke satuan kilometer terlebih dahulu. 300.000 dibagi 1000. Jadi ketemu jarak adalah 300 km. Sudah diketahui jarak, kita tinggal masukkan ke dalam rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatannya 75 km per jam, jarak 300 km dibagi waktu. Jadi, waktu sama dengan 300 dibagi 75. Sama dengan 4 jam. Yang ditanyakan adalah keluarga Pak Sandi akan sampai ke kota Y pada pukul berapa? Jika keluarga Pak Sandi ini berangkat dari kota X ke kota Y pada pukul 10.00, jadi tinggal ditambahkan saja jam 10.00 ditambah 4 jam. Ketemu jam 14.00. Jawabannya adalah A, 14.00.
Lanjut, contoh soal nomor 6. Sebuah mobil bergerak selama 5 jam 52 menit dengan kecepatan 120 km per jam. Banyak putaran yang terjadi pada ban mobil yang mempunyai jari-jari sepanjang 0,56 meter adalah A. 256.000 kali, B. 252.000 kali, C. 218.000 kali, D. 220.000 kali, atau E. 200.000 kali. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Kita samakan dulu untuk satuan waktu. Waktu di sini kita ketahui yaitu 5 jam 52 menit. Kita sama-sama dijadikan ke satuan jam. Oke. 5 jam ditambah 52 menit. Kita jadikan jam yaitu 52 dibagi 60 karena 1 jam sama dengan 60 menit. 52 per 60 kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 ketemu 13 per 15. Jadi 5 jam ditambah 13 per 15. Tinggal dijumlah saja. 5 ditambah 13 per 15. Kita samakan penyebutnya menggunakan penyebut 15. Jadi 5 ketemu 75 per 15 ditambah 13 per 15. 75 ditambah 13 sama dengan 88 per 15. Sudah diketahui waktu 5 jam 52 menit itu sama dengan 88 per 15 jam. Tinggal dimasukkan saja ke rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak dari rumus di atas, kita bisa menghitung jarak. Jarak adalah sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Kecepatan, kita tinggal masukkan saja. Kecepatan adalah 120 km per jam dikalikan waktu. Waktu yang kita masukkan, yang sudah kita hitung tadi, yaitu 88 per 15. Oke, 120 dikalikan 88 per 15, ketemu 704.000. Yang kita hitung adalah berapa kali banyaknya putaran ban mobil. Ban mobil itu berbentuk lingkaran, jadi kita cari dulu keliling lingkaran. Dimasukkan ke dalam rumus, keliling lingkaran sama dengan 2 dikalikan pi kalikan r. Kita pi-nya menggunakan 22 per 7. Jari-jari lingkaran diketahui, atau jari-jari ban mobil kita ketahui 0,56. Tinggal dimasukkan saja 2 dikali 22 per 7 dikali 0,56 sama dengan 3,52. Kita sudah menemukan keliling lingkaran atau keliling ban mobil sama dengan 3,52. Yang ditanyakan adalah berapa kali putaran. Tinggal dimasukkan saja bahwa jarak di sini tadi ketemu 704.000 dibagi keliling lingkaran atau keliling bannya, yaitu 3,52. 704.000 dibagi 3,52 sama dengan 200.000 kali. Jadi jawabannya adalah E, 200.000 kali putaran. Contoh soal nomor 7. Sebuah biro perjalanan menawarkan tiket untuk 5 tujuan wisata. Bapak membeli tiket untuk 5 anaknya dengan 1 tujuan wisata masing-masing. Berikut tujuan wisata yang ingin didatangi tiap anak. A.
ingin ke Jogja atau ke Lombok. B. Ingin ke Jogja, Lombok atau Bali. C. Ingin ke Jogja, Lombok, Makassar atau Manado. D. Ingin ke Lombok atau ke Padang. E. Ingin ke Lombok, Yogyakarta, Manado atau Malang. Agar tidak ada yang berkunjung ke kota yang sama, maka D harus diberikan ke A. Yogyakarta, B. Lombok, C. Manado, D. Padang, ataukah E. ke Bali. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Kita tulis saja satu persatu ya. Di sini A itu ingin pergi ke Jogja atau Lombok, B ke Jogja, Lombok atau Bali, C Jogja, Lombok, Makassar atau Manado, D Lombok atau Padang, E Lombok, Yogyakarta, Manado atau ke Malang. Jika D diberikan ke tiket Lombok, di sini D hanya mempunyai dua pilihan, yaitu Lombok atau Padang. Jika D kita berikan ke Lombok, itu kemungkinan akan sama dengan anak yang lain. A ada keinginan ke Lombok, begitu juga dengan B, C, atau E. Mereka ada keinginan untuk pergi ke Lombok. Jadi D tidak bisa diberikan tiket ke Lombok. Oke. Nah, agar tidak sama, maka D itu harus diberikan ke tiket ke Padang agar tidak berkunjung ke kota yang sama. Jadi jawabannya adalah D, Padang. Lanjut soal nomor 8. Ibu sedang belanja ke pasar. Ia membeli 5 bahan makanan. Letak toko penjual berurutan satu arah dari toko 1 sampai dengan toko 5. Pernyataan yang pertama, toko beras berada paling ujung karena memiliki alat penggilingan tepung yang bersuara keras. Pernyataan 2, toko ayam dan toko buah ini selalu berdekatan. Pernyataan 3, toko sayur berada pada urutan nomor 1. Pernyataan 4, penjual telur tidak suka kebisingan. Pernyataan 5, sebagian besar pembeli sayur langsung membeli telur. Jika ibu sudah membeli telur, maka setelahnya ibu akan membeli A. ayam, buah, beras, B. sayur, buah, beras, C. ayam, beras, sayur, D. ayam, buah, ataukah E. beras, sayur. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Kita urutkan toko dari toko 1 sampai dengan toko kelima berdasarkan pernyataan di atas. Dari pernyataan pertama, toko beras ini berada paling ujung. Jadi kita letakkan di paling ujung. Oke, toko beras. Kemudian toko ayam dan toko buah ini selalu berdekatan. Jadi kita dekatkan antara toko ayam dengan toko buah. Ini harus berdampingan. Kemudian lanjut, toko sayur ini berada pada urutan nomor 1. Jadi urutan pertama adalah sayur. Urutan pertama sayur, urutan terakhir ada toko beras. Di tengah-tengahnya ada ayam dan ada buah. Nah, penjual sayur ini tidak suka kebisingan. Jadi otomatis dia harus jauh dengan toko beras. Karena toko beras ini mempunyai penggilingan tepung yang bersuara keras. Nah, sementara toko telur ini tidak suka dengan kebisingan. Jadi dia harus jauh dengan toko beras. Kemudian pernyataan nomor 5, sebagian besar pembeli sayur ini langsung membeli telur. Jadi toko sayur ini berdekatan dengan telur. Sesuai urutannya, sayur nomor 1, kemudian telur,
ayam, buah, terakhir ada beras. Yang ditanyakan adalah setelah membeli telur, ibu ini akan langsung membeli apa? Kita langsung saja melihat dari toko telur. Setelah telur ini ada toko apa? Jadi urutannya adalah setelah telur ada ayam, buah, dan beras. Jadi jawabannya adalah A. Ayam, buah, dan beras. Soal nomor 9. Hasna sedang menerima gaji bulanan. Uang tersebut digunakan 1/4-nya untuk membayar kos dan 1/3 sisanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Jika setelah pembelian tersebut uangnya masih sisa 1 juta, maka berapakah gaji yang diterima Hasna? A. 2 juta, B. 3 juta, C. 4 juta, D. 5 juta, ataukah E. 6 juta. Kita masukkan saja sisa bayar kos dan sisa belanja. Dimasukkan, gaji penuh dikurangi 1/4 sama dengan 3/4, dan sisa belanja 1 dikurangi 1/3 sama dengan 2/3. Kita umpamakan bahwa X adalah gaji yang diterima, maka sisa kos 3/4 dikalikan sisa belanja 2/3 X, sisanya adalah 1 juta, maka tinggal mengalihkan saja. 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 dikali 3 sama dengan 12, jadi kita ketemu 6/12 X sama dengan 1 juta, maka bisa dicari X. Perbandingannya adalah X sama dengan, kalau 6/12 ini kita pindah, ini menjadi perkalian ya, dibalik 12/6, jadi 1 juta dikalikan 12 dibagi 6. Totalnya adalah 2 juta. Jadi gaji yang diterima oleh Hasna adalah 2 juta. Bisa dicek dengan pernyataan di atas bahwa 1/4 dari 2 juta adalah 500.000, dan 1/3 sisanya 2 juta dikurangi 500 sama dengan 1.500.000. 1/3 dari 1.500.000 adalah 500.000. Jadi dipergunakan untuk bayar kos 500.000, untuk belanja kebutuhan sehari-hari 500.000, sisanya benar sama dengan 1 juta. Jadi gaji utuh yang diterima oleh Hasna adalah 2 juta rupiah. Jawabannya adalah A, 2 juta. Contoh soal nomor 10. Suatu pembangunan gedung dapat diselesaikan dalam 24 hari oleh 18 pekerja. Jika pembangunan akan dipercepat menjadi 16 hari, maka berapa jumlah pekerja yang harus ditambahkan? A. 4 orang, B. 7 orang, C. 9 orang, D. 10 orang, ataukah E. 11 orang. Di sini kita mempunyai trik mana satuan yang diketahui dua-duanya. Di sini yang diketahui dua-duanya adalah hari, 24 hari dan 16 hari. Yang ditanyakan adalah jumlah pekerja yang harus ditambahkan. Maka kita hitung dulu untuk jumlah pekerja secara keseluruhan untuk 16 hari kerja. Jumlah pekerja untuk 16 hari kerja itu sama dengan jumlah yang diketahui yaitu 24 dibagi yang ditanyakan adalah jumlah pekerja untuk 16 hari. Jadi 24 dibagi 16, ini satuannya sama yaitu hari, 24 bagi 16 dikalikan 18 pekerja. Jadi 24 per 16 dikali 18 sama dengan 27 orang.
Untuk 16 hari kerja ini dibutuhkan 27 orang. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah yang harus ditambahkan. Jadi kita tinggal mengurangi aja. Jumlah pekerja yang harus ditambahkan adalah untuk 16 hari dikurangi pekerja untuk 24 hari. 27 dikurangi 18 sama dengan 9 orang. Jadi jawabannya adalah C, 9 orang. Demikian video dari kami channel Agam Sirindra. Terima kasih. Semoga bermanfaat.